painted using Powtoon. Pergi soalnya kita sekarang aja. Yang mengawali usaha ini adalah saya sama suami. Mengawali awal berdirinya Hotel Berkah ini saya sama suami. Tadi udah diceritain belum? Awalnya seperti apa? Sudah tadi yang Bapak sudah jelasin kalau awalnya ini dari yang sambal awal sambal itu dari sambal doang sekarang jadi sambal jual gitu. Jadi itu kan awalnya memang ada niat usaha. Anak-anak saya kesulitan. Nah dia tiap pulang kampung selalu dibawa oleh sambal pecel sama ibunya, buatan ibunya. Nah terus kita coba kok sambal pecel ini enak, beda sama yang lain dan susah mencari sambal pecel. Saya suka sama pecel. Terus kami jadi berpikir kenapa nggak dibuat dalam bentuk usaha, kan lumayan bisa memutar ekonomi orang di kampung, gitu kan? Nah akhirnya saya coba tawarin sambal pecel ke pasar. Jadi di pasar itu saya coba tawarin. Awalnya itu saya tawarin ke langganan belanja saya. Biasanya saya tiap minggu itu kan belanja mingguan gitu ya. Nah di tempat yang saya suka belanja itu saya tawarin, itu nggak ada yang mau. Tawarin sambal pecel saya juga bilang udah konsinyasi aja gitu. Maksudnya konsinyasinya cuma yang nanti kalau nggak laku balikin, bayarnya berapa dulu aja nggak ada yang mau. Jadi akhirnya kan lumayan ini juga kan susah banget, jadi lumayan bisa dibilang akhirnya karena memang sambal pecel ini harganya lebih mahal. Terus ibu udah dibilang ini kualitasnya bagus, rasanya enak. Karena kan memang di sini juga punya ada yang jadi juga sambal pecel sehingga pada saat itu sambal pecel kita bentuknya band sehingga nggak ada yang mau kan di sini. Akhirnya berawal dari itu gimana ya cari orang akhirnya sempat juga setelah jalan berapa lama kita bos karena ada kerja tuh wajib kerja. Nah yang jalan di lapangan itu kan terus akhirnya saya waktu itu saya nggak sebulan di kantor tinggal lagi akhirnya udah akhirnya kita sempat tutup di Jakarta. Nah akhirnya buku yang kita beli semua aset yang kita kumpulkan itu adik saya di Malang itu mau sini Mbak aku lanjutin aku jualan di Malang, jualan akhirnya semua peralatan kita kirim ke Malang sama tokonya. Nah itu awalnya di sana sempat pesimis juga kalau di Malang itu kan hampir tiap 500 meter orang jualan kecil kan. Nah ternyata di sana itu rame. Nah setelah 2 tahun berjalan di Malang kita pesan tuh kok maju banget yang di sana. Bahkan sekarang ini 1 bulan aja sambalnya di sana ada 1 ton gitu kan. Nah akhirnya kita lebih lagi udah ini awalnya lagi dapat di Malang lagi akhirnya kita mulai lagi saya kumpul lagi saya tempat ya
ditutup terus buka lagi 2011. Nah 2011 sampai sekarang tuh udah lancar. Omset per bulannya atau omset per hari? Yang sekarang ya. Kalau yang sekarang itu per bulan rata-rata 150 juta. Per harinya? Per harinya itu kan rata-rata kita rata-rata gitu. Berarti omset per Karena nggak harinya tentu, nggak kadang kan naik turun kan. Nah kalau segi rata-rata sebulan ya 150-an. Iya, menu favorit yang ada di sini? Menu favoritnya nasi pecel. Nomor satu nasi pecel, kedua itu orang suka beli pecel. Kalau minumannya? Minumannya yang dawet serabi, tadi udah nyobain ya. Dawet serabi itu kan kita memang khas, kita dawetnya bikin sendiri dari bentuk beras yang nggak ada tambahan apa-apa, nggak ada pewarna. Terus gula merahnya juga gula merah yang didatangkan dari Blitar, yang memang itu tanpa pengawet, terus tanpa obat. Karena kebanyakan gula merah yang dijual itu udah pakai obat. Jadi kita Udah banyak gula campuran. merah, Udah banyak campurannya kalau yang di ya, ada luar. biasanya sih bukan campuran ini ya, biasanya paling nggak ada obatnya supaya dia lebih awet, lebih tahan lama. Karena kalau yang gula merah yang tanpa obat itu dia warnanya tidak bisa dipastikan cantik, kadang ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang merah, dia tidak bisa dipastikan cantik warnanya dan dia lebih lembek sehingga nggak tahan lama. Paling biasanya sih 2 minggu itu udah ini ya, biasanya ada bulan seperti itu lah. Tapi kalau yang dijual di pasaran dalam bentuk yang lama kadang suka ditambah ini obat. Dan itu gula merah yang tanpa obat tuh harganya lebih mahal dibanding gula merah yang tanpa obat karena proses pengambilan gula merahnya pun, proses pembuatan gula merahnya pun beda. Jadi kalau gula merah tanpa obat itu si petani itu pagi itu harus naik ke atas pohon kelapa, itu bawa yang bumbungnya itu ya ditaruh di sana. Nah itu kalau yang tanpa obat itu sorenya si petani itu harus naik lagi ngambil si bumbung itu, isinya baru setengah padahal. Nah sore harus naik lagi, jadi saya harus naik 2 kali. Tapi kalau yang tanpa obat itu petani pagi naik, itu bisa naik lagi besok paginya pada saat si bumbung itu udah penuh. Sehingga kan prosesnya kan beda pada saat iya. Jadi kalau yang kalau yang gula merah tanpa obat pada saat dia diambil besok paginya itu kualitasnya udah nggak bagus, sehingga pada saat si air namanya air legen ya, kalau di sana bilangnya air legen itu dibikin gula itu kadang nggak jadi gulanya kalau dia ngambilnya udah besok paginya. Jadi prosesnya itu lebih susah kalau yang tanpa obat, lebih perlu tenaga gitu. Sehingga di sana pun kalau kita nggak khusus yang tanpa obat ke petaninya pasti ya rata-rata ada obat untuk lebih awetnya gitu. Alasan di tempat ini kenapa nggak tempat lain? Kenapa alasan ini? Nah dulu kan kita awalnya itu pakai muko. Nah pakai muko itu kita juga dalam rangka survei mencari tempat yang strategis. Sehingga kita kalau pakai muko kan enak pindah-pindahnya. Kita nyoba jualan di sini, oh di sini animonya kurang, pindah lagi. Oh animonya kurang, pindah lagi. Nah terakhir nemu tempat di daerah sini. Awalnya di depan BRI, kita cuma jualan di depan Bank BRI itu. Ternyata di situ peminatnya banyak yang suka, maksudnya banyak yang cocok dengan pecel ini. Akhirnya kita sewa tempat yang deket-deket situ. Jadi kebetulan aku tuh cuma jualan di depan situ aja mbak. Jadi bukan bukunya cuma yang di parkiran yang depan itu. Nah itu kita jualan di situ, akhirnya sewa tempat di situ. Tapi untuk mempertahankan kas mukonya, makanya kita tetap pakai mukonya itu. Tapi mukonya udah nggak dipakai untuk mempertahankan ciri khas mukonya itu. Nah terus kebetulan tempat ini kosong, kita udah jualan di situ 3 tahun udah. Terasnya doang itu 3 tahun. Nah itu kebetulan di sini kosong, akhirnya kita masuk ke sini. Di sini udah tahun ya, tahun. Kalau biasanya Kalau saat ini sih kebanyakan memang ini ya orang-orang yang sudah sadar kesehatan, pecel makan kayu itu sehat, makan makanan yang tanpa MSG itu sehat sebenarnya. Jadi rata-rata kayaknya usia menengah ke atas. Kalau yang usia muda ini saya jarang tuh lihat datang sendiri ke sini. Paling kalau datang ke sini paling sama orang tuanya. Nah ini mungkin dengan adanya seperti ini nanti bisa bisa menarik teman-temannya ke sini kalau ada acara reunian atau ada acara ini di sini, sehingga supaya maksudnya kalangan muda ada ini kan, ada makanan sehat, nggak cuma fast food, nggak cuma mall gitu kan. Jadi lo makanan tradisional, makanan sehat. Mungkin kalau
buat aku dan